Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini, di masjid di rumah Allah yang sangat kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang pagi hari ini diuji sakit oleh Allah, Allah segera berikan kesembuhan kepada mereka. Yang punya masalah dunia, masalah keluarga, masalah ekonomi, pada kesempatan ini Allah segera berikan solusi yang terbaik untuk mereka. Begitu juga Bapak Ibu, semoga Allah membuka akal pikiran kita, hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat, sehingga keluar dari majelis taklim ini kita semuanya menjadi lebih baik, menjadi kehidupan kita lebih terarah, dan harapan kita semua adalah kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita pagi hari ini akan melanjutkan dan menyelesaikan pembahasan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita telah sampai ke bab nomor 45. Bab nomor 45 dari 56 bab. Jadi sekitar kurang lebih tinggal 10 bab lagi nggih. Sama'il ini tinggal 10 bab lagi. Nanti ada beberapa yang akan dibahas juga di dalam Sama'il ini, seperti mimpinya Nabi, warisannya Nabi, wafatnya Nabi, umurnya Nabi, hidupnya Nabi, nama-nama Nabi, bekamnya Nabi, malunya Nabi, kemudian tawaduknya Nabi, kasurnya Nabi. Nah, insyaallah untuk pertemuan yang datang ini akan membahas tentang kasurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kasur mawon dibahas. Sing jelas sanes spring bed kados kasure jenengan. Baik. Kalau sahabat itu setelah melihat dan mempelajari apa yang ada pada Nabi, para sahabat itu berlomba-lomba untuk menyamai apa yang dimiliki Nabi. Seperti yang kita sampaikan dulu ya, ketika Nabi seneng suka kikil, sahabat juga suka kikil, malian. Nabi suka bubur, sahabat juga malih suka bubur. Bahkan setingkat Nabi suka khol, cuka, itu kemudian sahabat berlomba-lomba untuk mencari cuka. Nah, maka nanti di pertemuan yang datang insyaallah dibahas tentang kasurnya Nabi. Bareng ngono kasure didoli kabeh, dirokne kasur sing kaya Nabi. Nggih, mungkin bukan pada bukan pada ainnya, tetapi mungkin esensinya. Allah alam bisawab. Seperti pakaian mungkin nggih. Kalau kasur itu seperti pakaian. Mungkin hari ini pakaian kita tidak mirip seperti pakaiannya Nabi, tetapi paling tidak sudah esensinya adalah menutup aurat. Ngoten. Jadi kadang-kadang Nabi kasurnya begini, namanya kasurnya nanti umpama niki dari pelepah kurma terus jenengan nanti nyari blarak. Nyari blarak. Lha nyapa? Ingin sunah Nabi, bukan itu sebenarnya. Nanti kita terangkan insyaallah di pertemuan yang datang.
pakaiannya Nabi. Kalau memang bisa kita meniru pakaiannya seperti pakaian Nabi, bagus. Cuman sekali lagi pakaian itu lebih pada nilainya, ya. Seberapa dia menutup aurat, ya. Kalau dengan, mohon maaf ini Bapak Ibu, kalau dengan pakai gamis terus jenengan mau manjat kelapa sulit, ya aja gamisan gitu loh. Ustadz saya pakai gamis ke masjid, bagus. Tapi lek saja yang sawah macul ki saja yang gaya gamis kesulitan ya jangan pakai, karena di Arab tidak ada macul Bapak Ibu, ya. Kulturnya beda, di Trenggalek sama di Arab beda. Kalau di Arab itu mata pencahariannya berdagang. Jadi mau pakai gamis juga tidak ada masalah. Lelek jenengan mungkin ada yang aktivitasnya tukang selip, ya duduk sumur. Nah, ngoten niku lek ndamel gamis kan ya sulit gitu. Saya ingin meniru pakaiannya Nabi ketika jamaah ke masjid, Pak Ustadz, monggo. Karena kalau untuk ke masjid pakai gamis kan tidak ada masalah. Tapi kalau pas jenengan ke kantor kok pakai gamis, tiap nih kira-kira. Ayo dikon balik nyanggone kepala nih. Jadi sekali lagi pada nilainya, ya, pada nilai yaitu menutup aurat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab nomor 45. Babu maja'a fi bukai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini membahas tentang tangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu juga nangis Bapak Ibu, karena beliau adalah manusia. Kalau Rasul itu malaikat, ya ora iso nangis. Tidak bisa ketawa. Jadi malaikat niku jenengan sudah bisa mbayang nih malaikat. Malaikat itu orang guyu, orang nangis. Jadi wajahnya malaikat itu ya mek ngono kuwi. Maksudnya ya lempeng-lempeng mawon. Jadi ndak ada ketawa, ndak ada menangis, ndak bisa wajahnya pokoknya ya begitu. Cuman wallahu a'lam wajahnya seperti apa, wallahu a'lam bissawab. Karena malaikat adalah makhluk apa? Gaib. Sebagaimana jin juga makhluk gaib, kita tidak bisa melihat wajahnya jin, dan alhamdulillah tidak bisa melihat wajahnya jin. Kalau bisa mungkin kita pingsan karena tidak kuat melihat wajah mereka. Nabi Muhammad SAW saja ketika melihat penampakan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya langsung menggigil, pulang ke rumah minta didekap oleh Sayyidah Khadijah. Itu Nabi ketika melihat ke atas ada bayangan hitam besar, lari ke rumah menggigil sehingga minta untuk diselimuti ghotini. Jadi kita tidak mampu Pak melihat malaikat saat ini, kita belum mampu. Besok neng akhirat, neng akhirat insya Allah. Tapi kalau sekarang kita tidak mampu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Berbicara tentang tangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling baik ibadahnya di antara manusia yang lain. Wa aktsaruhum khasyatan lillah, dan paling banyak takutnya kepada Allah. Maka dari itu karena Rasul itu banyak takut, jadi Rasul itu akhirnya nggih nangis. Jadi nangisnya Nabi itu Bapak Ibu hadirin itu disebabkan oleh beberapa sebab. Kalau kita berbicara tentang tangisnya Rasulullah SAW, itu tangisnya Nabi itu ada beberapa macam sebabnya. Yang pertama, tarotan, kadang-kadang Rasul itu menangisi rahmatan lil mayyit, karena rahmatan lil mayyit. Napa rahmat niku welas asih. Jadi Rasul itu kadang-kadang menangis ketika ada orang yang meninggal. Ya. Dan nanti kita akan bahas di dalam hadis di dekat siapa saja Rasulullah menangisnya. Jadi Rasul itu ketika ada yang meninggal juga menangis. Ya. Kenapa? Rahmatan, karena welas. Rahmat itu kasih sayang beliau kepada si mayit, menangis Rasulullah SAW. Wataratan, kadang-kadang menangisnya Nabi itu adalah khaufan ala ummatihi,
wa syafaqatan 'alaiha. Kadang-kadang nangisnya Nabi itu karena takut dengan apa yang akan terjadi pada umatnya, mikir umatnya Bapak Ibu. Jadi tangisnya Nabi itu karena mikir umat. Jadi satu kali pernah Nabi menangis karena mikirnya umat. Masya Allah. Yang pertama karena welas asih kepada mayit. Yang kedua kadang-kadang nangisnya karena mikirno umat. Mikirno umat. Wa taratan min khasyatillah. Kadang-kadang takutnya Nabi ini karena saking nangisnya Nabi karena takut kepada Allah. Saking takutnya kepada Allah nangis. Wa taratan dan kadang-kadang inda sima'il Qur'an. Tangisnya Nabi itu ketika mendengar Al-Qur'an. Ya. Atau kemudian kadang-kadang Rasulullah SAW itu ya meninggalnya karena pas baca menangisnya karena membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an bisa nangis, mendengar Al-Qur'an bisa nangis, kemudian mikirnya umatnya nangis, takut kepada Allah nangis, ketika welas asih kepada jenazah mayat juga nangis. Itu nangisnya Nabi. Kok enggak ada ya Bapak Ibu di sini kok nangis mikir utang gitu kok enggak ada ya? Ya enggak ada. Niku awake dhewe. Awake dhewe sok-sok ngenes mikir utang, sok-sok direwangi nangis-nangis barang. Nah, jadi ini diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Itu adalah kadang-kadang nangisnya Nabi pas sholat malam, ya, pas sholat malam. Kadang-kadang pas sholat kusuf, jadi pas sholat gerhana niku nangis, pas sholat malam nangis. Jadi ada beberapa macam penyebab yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nangis. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu pemirsa. Jadi tangisan Nabi itu seperti ketawanya beliau. Jadi kalau di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa amma buka'uhu fakana min jinsi dhahikihi. Nangisnya Nabi itu seperti ketawanya Nabi. Lam yakun bisyahikin. Jadi Nabi itu kalau nangis, nggih, iki tata cara nangisnya Nabi. Kalau jenengan pengen nangis seperti Nabi, maka perhatikan tata cara nangis berikut ini. Yang pertama, Nabi itu nangisnya lam yakun bisyahikin. Mboten ngasek-ngasek sesenggukan. Dadi napa nggih istilahnya? Nangise niku mboten ngerok-ngerok. Nggih. Jadi syahik itu seperti orang keselak ngoten nika. Wa raf'i sautin, tidak bengok-bengok. Nangisnya Nabi juga tidak bengok-bengok. Kama lam yakun dhahikuhu, sebagaimana ketawanya Nabi juga tidak pernah cekakaan. Tetapi bagaimana nangisnya Nabi? Walakin kanat tadma'u ainahu hatta tahmula. Tetapi tangisnya Nabi itu adalah air mata beliau berlinang dengan air mata. Jadi mata beliau berlinang dengan air mata. Jadi ratek nyuwara tapi mata yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam berlinang air mata. Napa lek cara ngriki? Ndrodos mbrebes mili. Fadat ainahu minad dam'i. Mbrebes mili mata beliau dengan air mata. Wa yusma' li sadrihi azizun, dan malah yang terdengar itu dari dalam dada beliau. Jadi mata yang mulia itu ndrodos, kemudian dadanya ini mengeluarkan suara yang nanti disampaikan dalam hadis seperti umupe banyu. Piye umupe banyu niki suarane? Blekuduk ngoten. Baik. Jadi mata yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini bercucuran air mata. Fadat itu artinya berlinang, dan dada beliau mengeluarkan suara aziz. Aziz itu seperti nanti diterangkan mirjal. Mirjal, teko atau ceret yang digodok. Mengeluarkan suara kalau sudah 100 derajat mengeluarkan suara blekuduk begitu. Kemudian wa yusma wa kana buka'uhu taratan. Sudah ini. Jadi itu tangisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Coba kita mulai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ke hadis nomor 222.
Hadis nomor 222. Haddatsana Suwaid bin Nasrin. Qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Hammad ibn Salamah an Sabit an Mutarrif wa huwa ibnu Abdullah bin Asy-Syekhair wa an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Baik. Hadis ini Bapak Ibu hadirin, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abdullah bin Asy-Syekhair dari bapaknya Ibnu Abdullah ini. Satu ketika dia datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika, jadi perawi hadis datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat dia datang, Rasulullah waktu itu sedang sholat. Sedang apa? Sedang sholat. Jadi ketika si perawi hadis ini datang, Rasulullah sedang sholat malam ini. Wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Nah ini seperti yang tadi kita terangkan. Waktu itu Rasulullah menangis, pas sholat itu menangis, tetapi yang terdengar itu seperti teko atau ceret yang kecil itu, yang dipanaskan di atas tungku yang berada di bawah, dan suaranya itu seperti air yang mendidih. Piye gila terjemahnya. Wis pokoke iya begitulah ya. Wis pokoke ngoten niku. Blekutuk ngoten, wallahu a'lam. Ya, nanti mungkin di hari kiamat kita akan ditunjukkan bagaimana piye sing kok pelajari mbiyen iki ngene iki lho, ngoten lho. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata Rasul itu nangis ketika sholat. Dan nangis itu tidak membatalkan sholat loh Bapak Ibu. Yang penting nangisnya tidak berlebihan. Pas sholat nangis gerok-gerok, ngoten ya batal sholat. Tapi kalau nangisnya nangis biasa, itu tidak sampai membatalkan sholat. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mohon maaf, berbicara tentang nangis. Biasanya yang sering nangis bapak-bapak apa ibu-ibu? Sing gampang nangis bapak apa ibu? Ibu ndak gelem terima. Bapak Ustaz. Bapak kira tak masaknya nangis Ustaz. Siapa yang sering nangis? Ya tergantung. Cuman kalau melihat dari tobiahnya, dari khilqahnya, yang gampang nangis itu ibu. Makanya sebenarnya ibu-ibu ini sangat berpotensi untuk bisa nangis di dalam sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika ada kematian, niku potensial untuk nangis. Masya Allah. Kalau bapak sulit, nangis angel. Piye malah bingung caranya nangis ki piye. Kalau bapak-bapak seperti itu. Kenapa? Karena ibu ini halus, sensitif. Ya, jangankan Masya Allah mendengar ayat neraka surga. Delok sinetron ngoten iso nangis ndrodos-ndrodos. Dan hati-hati kalau nangisnya kita karena nonton TV, karena nonton sinetron, nonton drama, maka itu pertanda hati kita sedang bermasalah. Kok nangis gara-gara nonton film India, maka hati kita bermasalah. Maca Quran ndak nangis, tapi lek nonton sinetron nangis. Iki berarti hati kita bermasalah, Bapak Ibu. Nggih. Ini harus betul-betul waspada, karena hati ini kalau sudah sakit lama-lama mati. Hati kalau sudah mati itu sulit untuk diobati. Nah, baik. Alhamdulillah bantuan datang. Memang agak kurang fit. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nangis itu penting. Cuma jangan sampai diketok-ketok nih wong. Satu ketika Imam Asy-Syafi'i datang ke masjid melihat ada orang yang dirubung wong. Enek wong dirubung wong. Ternyata setelah dilihat
ada orang nangis, zikir, nangis, terus dirubung orang. Wow, dirubung Pak, yo sampai dielus-elus, sing sabar yo, nangis, dirubung orang banyak. Kemudian Imam Syafi'i, mohon maaf saya minta jalan, bukannya ngeneng-ngeneng, tapi kemudian beliau mengatakan, lau kunta khalian lakana khair. Apa kata Imam Syafi'i? Lek nangismu ki pas dhewe kuwi lho apik. Jadi mohon maaf, nangis kalau di depan orang banyak itu berpotensi untuk tidak ikhlas nangisnya. Nggih, jadi nangis barang ki lek ra ikhlas ya bahaya. Gen dilem, apik tenan. Maca Quran ning masjid ya, kancane bodho semua dhek nangis gerok-gerok. Karepe gen dilem lek padahal ki ora gara-gara paham sing diwaca, Pak. Gara-gara neng omah bar disentaki sing wedok niku. Nangis pelampiasannya di masjid maca Quran. Ya lek umpama nangise niku gara-gara memikirkan ayat, nglewati ayat neraka, azab kubur, kematian kayak nangis ya iki sik mungguh tapi yo tidak dianjurkan nangis di depan orang banyak. Jadi kalau jenengan ngeten iki nggih Bapak Ibu, mohon maaf ini. Ucuk-ucuk kok neng poncotan nangis nyapo, terharu Pak Ustadz, itu tidak dianjurkan. Nangisnya dimpet mangke wonten dalem nggih ning jero kamar. Kenapa? Karena itu berpotensi untuk riak. Kecuali memang dengan sendirinya air mata menetes, ya Allah, saya terharu dengan kajian. Apa? Kajiannya adalah membahas anak yang durhaka. Lalunya apa? Kulo durhaka Pak Ustaz. Nangis dia. Wah, itu tidak. Yang penting tidak diniatkan. Di majelis ilmu mamanya Ustadz sedang menerangkan, Ustadznya terenyuh, nangis. Yang penting memang dengan tapi kalau diniati Ustadz, engko pokoknya pas ngaji nangis, keren lah. Itu tidak boleh. Jadi nangis itu ya, Masya Allah, nangis itu sangat-sangat dianjurkan, tetapi dalam kondisi sendiri, tahajud. Tahajud di dalam kamar, tidak ada orang lain, drodosan matanya, berlinang air mata, mantap. Tapi pas jamaah, cukup ndruwotos, nangis. Ini sangat berpotensi untuk tidak ikhlas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, seperti yang diingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu memang sangat-sangat dianjurkan untuk bisa nangis. Terutama hadirin, terutama adalah orang-orang tua. Orang-orang tua. Coba mana lebih mudah mana nangisnya? Anak muda atau orang tua Bapak Ibu? Orang tua, Masya Allah. Kenapa kok orang tua lebih mudah nangis daripada anak muda? Yang satu umur 60 tahun, yang satu umur 30 tahun. Kira-kira gembeng pundi Pak? Baik. Ngeten Bapak Ibu. Imam Az-Zahabi mengatakan, "Man kana basyaman bin nahar bakaan fil lail." Kata Imam Az-Zahabi. "Man kana basyaman fin nahar bakaan fil lail." Artinya apa? Siapa yang dia tertawa di siang harinya, maka dia harusnya menangis di malam harinya. Ini penafsirannya banyak sekali. Imam Az-Zahabi mengatakan, sapa sing awane guyu-guyu maka bengine kudune nangis. Kita dalam bekerja itu memang harus semangat. Ya, jangan ingat mati kalau kerja itu. Ingat bahwa Anda akan hidup selamanya. Jadi guyu. Tapi kalau malam bermunajat kepada Allah nangis. Nah, ini ada juga yang menafsirkan begini, ada yang mensarah begini. Siapa yang di masa mudanya sudah banyak tertawanya, maka menangislah di usia tuanya. Jadi kalau dulu ketika muda kita ini banyak ketawanya, seneng-senenge, hura-hurane, maka usahakan menangislah di usia tua. Bukan menangis karena soro, karena sengsara enggak, tetapi adalah menangis karena memikirkan dosa-dosa yang pernah dilakukan.
Makanya dikatakan, lek usia tua ndak bisa nangis, terus kapan lagi mau nangis? Lek cah nom rong iso nangis kan ngenteni. Kamu kok ndak pernah nangis sih? Engko lah ngenteni tuwek. Tapi lek jenengan sing pun sepuh, kok Mbah ra tau nangis Mbah? Engko lah ngenteni mati ya. Kan ya ndak bisa. Maka kalau usia tua belum bisa nangis, mau kapan lagi kita bisa nangis Bapak Ibu? Karena setelah tua itu apa? Mati. Lek wis mati gak iso nangis tapi ditangisi Bapak Ibu. Makanya yang umurnya mohon maaf ini, yang umurnya sudah 60 ke atas, niku kudune iso nangis. Lek tahajud kudune iso nangis, lek maca Quran kudune iso nangis, lek sedang takziah kudune iso nangis, kalau sedang mendengarkan tausiah kudune iso nangis, tapi rata-rata tak delok-delok rong teh iso nangis. Tapi saya tidak tahu di rumah mungkin jenengan tadi malam tahajud niku derodosan sampai entek tisu sak bal ngeten niki. Nggih. Masya Allah Ustaz, saya ini sering beli tisu. Kenapa? Tahajud itu paling tidak habis setengah dari tempat tisu Pak Ustaz. Kalau sudah umur 60, ya wis pokoknya sepuh lah. Itu paling tidak lek tahajud kudune wis iso nangis Bapak Ibu. Kalau belum bisa nangis di usia-usia seperti itu, kapan lagi mau nangis? Di usia-usia 60 kudune lek maca Quran kudune wis iso nangis. Lek usia swidak maca Quran rong iso nangis, terus kapan neh lek badhe nangis? Ya Allah. Nggih, Masya Allah nggih, mugi-mugi sedaya para sesepuh pini sepuh niki saged nangis nggih, amin. Baik. Baik. Ini Masya Allah. Kita dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi menangisnya Nabi itu ketika sholat terdengar seperti air yang mendidih di dalam dada beliau. Baik, nomor 323. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Muawiyah ibnu Hisham, qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Ibrahim an Ubaidah an Abidah an Abdullah bin Mas'ud qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Bapak Ibu, Abdullah bin Mas'ud ditimbali oleh Rasulullah. Sini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat sing secara fisik Bapak Ibu tidak begitu baik. Betisnya itu kecil, Pak. Kakinya itu kecil. Dilok-lokne yang kanca-kancane wong sikil kok cilik kayak ngono. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wallahi gunung Uhud itu kalau ditimbang nanti di hari kiamat karo betisnya itu tidak akan bisa, tidak seimbang. Jadi kaki kecil tapi ngalah-ngalah abote gunung. Masya Allah. Nah, satu ketika Ibnu Mas'ud dipanggil oleh Rasulullah SAW. Sini Ibnu Mas'ud, ada apa Rasulullah SAW? Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, Iqra alayya. Ibnu Mas'ud, tolong bacakan untukku Al-Quran. Coba bayangkan, Quran turun kepada Nabi. Nabi ini bacaannya paling bagus, tapi masih meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Rasul niku kadang-kadang membaca Quran sendiri, kadang-kadang meminta kepada sahabat-sahabat untuk membacakan Al-Quran. Dan Ibnu Mas'ud ini termasuk qurra'nya, imam yang handal dari kalangan para sahabat. Senang Pak, Rasulullah ini sangat senang sekali kalau mendengar bacaan Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Qala li Rasulullah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, wahai Rasul, aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah pantas untukku membacakan untuk panjenengan Al-Quran, padahal Al-Quran ini diturunkan kepada panjenengan, apa pantas? Ya, jadi Al-Quran turun kepada Nabi, Nabi orang terbaik dalam bacaan Al-Qurannya, memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Apa kata Ibnu Mas'ud? Napa pantas Rasulullah? Kemudian apa kata Rasulullah? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya itu senang kalau Quran itu dibacakan oleh orang selain saya. Nah, ini faedahnya apa Bapak Ibu? Faedahnya adalah ternyata pahala Quran itu tidak hanya didapat dari membaca kita sendiri, enggak.
Tapi ketika kita mendengarkan Al-Quran, itu kita juga akan mendapat apa? Pahala. Oke. Kadang-kadang makanya sebenarnya di masjid ini umpamanya ada satu yang membaca keras, itu sebenarnya yang lainnya menengok mendel mendengarkan gitu loh. Ya. Kadang-kadang boy antar gembrembeng sak masjid. Di rumah sebenarnya kalau bapak membaca itu boleh-boleh saja ibu dan anak-anak itu apa? Mendengarkan bacaan ayah. Cuman gak enak Pak Ustadz. Blekak-blekuk suami kula nih. Iki masalahnya. Jadi kalau punya suami bacaannya bagus, ini para istri ini beruntung. Kenapa? Karena dia akan selalu mendengarkan bacaan suaminya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau ada satu yang membaca, yang lain itu cukup mendengarkan, atau kalau ya itu cukup mendengarkan. Ini bisa kita lihat ya di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Nanti panjenengan coba buka surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika atau apabila Quran dibacakan, fastami'u maka kalian istima'. Istima' itu lebih dari sekedar mendengar. Tewenanan lek ngrungokne fokus, wa ansitu dan diam, fokus, mendengar fokus, diam fokus. Jadi sebenarnya ketika Quran dibacakan tidak boleh rame sendiri Pak. Tidak boleh ngobrol, Quran diwacane tidak boleh ngobrol. Harus mendengar dengan seksama dan diam. Makanya ada masalah fikih ini Bapak Ibu. Masalah bagaimana hukum makmum dalam bacaan sholat ketika imam telah membaca. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk Ustadz. Kalau imam sudah baca Fatihah, sudah baca surat, apakah kami sebagai makmum juga harus membaca Fatihah dan surat? Nah ini ulama kan berbeda pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan hadis dalil ini, ayat ini, pokoknya makmum-makmum kuwi wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran sudah dibacakan, fastami'u meneng. Jadi ra oleh imame maca, makmume maca. Setingkat itu doa iftitah. Hati-hati. Jenengan datang, imamnya sudah ihdinas siratal Allahu Akbar. Allahumma ba'id. Maca dhewe, enggak bisa. Karena apa? Yang pertama, ketika imam baca harus diam. Yang kedua, ya, mendengarkan bacaan imam itu wajib dibandingkan jenengan membaca bacaan sunnah. Karena iftitah itu hukumnya jenengan kalau sholat tidak baca doa iftitah, tidak masalah. Tidak batal kok sholat jenengan tetap sah. Makanya ketika datang imamnya sudah membaca, ya diam. Kenapa? Karena fokus mendengarkan. Lah mboten paham ya Pak. Wis paham mboten paham, dengarkan. Tapi ra paham. Tidak masalah, tingkatannya begitu dulu. Yang penting totoke khusuk ngrungokne sik. Engko paham ki nomor 232. Ya, karena pelan-pelan lah di situ. Karena kita orang Indonesia Bapak Ibu. Orang Indonesia kalau langsung dituntut paham apa yang dibaca imam, itu memang ya wong pinter tenan gitu loh. Dan rata-rata dari kita kan ketika imam membaca kan mboten paham nggih. Badhe jawab nggih mon kok dadak isin-isin. Mboten paham nggih. Heeh, wis ngaku mawon lah. Rodok Pak Ustaz. Nggih, rata-rata ada lah terus jenengan bisa khusuk dari mana kalau ndak paham? Imamnya maca surat Al-A'raf. Opo iki surat? Sik mending lek maca kulhu karo Inna Atoina. Kuwi sik rodok paham lah. Lah imamnya maca surat tengah-tengah. Ngono ki kita dapatnya dari mana khusuknya? Maka paling tidak dengarkan dulu. Lek di ayat ini fastami'u lahu wa ansitu. Diam dengarkan. Paham ra paham sing penting diam dengarkan wis. Dengan mendengar itu nanti insya Allah kekhusyuan akan datang Bapak Ibu. Makanya ada perbedaan pendapat. Apakah ketika imam sudah membaca itu makmum juga harus membaca atau diam?
Yang jelas kesepakatan ulama ketika imam baca makmume diam, mendengar. Ojo sampai imam moco, makmume melok moco. Ya, ayatnya jelas. Ya, harus diam mendengarkan. Pas khutbah barang begitu. Ketika khutbah sedang membaca, diam dengarkan. Ketika imam baca, diam dengar. Cuman terjadi perbedaannya adalah setelah itu. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan menenge yo karena bacaannya makmum sudah diwakili oleh imam. Siapa yang bermakmum berarti bacaannya sudah dijamin oleh imam, bacaan jahrnya. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak begitu. Ya, man lam yaqra' bi Fatihatil kitab fala sholatalah. Siapa yang ketika sholat tidak baca Fatihah maka tidak ada sholat baginya. Sehingga beliau berpendapat bahwa meskipun ketika imam sedang membaca kita diam, tetapi kita juga harus tetap membaca Al-Fatihah. Kapan? Kapan ini yang rodok berat. Pilihannya banyak. Ada yang mengatakan setelah waladolin, amin, waladolin, amin, maca Fatihah. Nah, tapi jelas rasa sampai waladolin wes imamnya wes maca surat. Lek wes maca surat harus diam, tidak boleh baca lagi. Masih Al-Fatihah. Karena ketika terdengar ayat dibacakan, fastami'u, dengar dan diam termasuk dalam sholat. Lah terus pripun Pak Ustadz? Ada yang mengatakan yang namanya surat terpendek dalam Al-Quran dan surat Al-Kautsar. Berapa ayat? 3 ayat. Berarti lek jenengan maos Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Kok imamnya sampun wadduha, berarti berhenti di 3 ayat itu. Karena 3 ayat itu sudah sudah mencakup 7 ayat. Ada lagi pilihan kedua. Jadi baca Fatihah neng gang-gangane imam. Imamnya maca alhamdulillahi rabbil alamin. Makmume alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Ada yang begitu. Jadi banyak pilihannya. Cuman kalau kami memang lebih kepada pendapat fastami'u lahu ansitu. Walaupun ini umum ayatnya, tetapi lebih logis, Pak. Jadi kalau kita memilih di gang-gangan antara amin dan surat, sok-sok imam ki yo ndak pengertian. Waladolin amin langsung inna a'tainakal kautsar. Jadi searep al terus inna. Akhirnya malah ramoco Fatihah akhirnya. Jadi kalau saya di sini lebih sependapat dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang memang ya wis lah, lek imam wis maca ya wis. Makanya sampai ketika kita datang kok imame ruko, niku kita ikut ruko tanpa membaca Fatihah. Kita sudah dapat 1 rakaat itu. Sudah dapat 1 rakaat. Siapa yang sudah dapat 1 ruko itu, sing penting imamnya sedang lek wis sami Allah ya berarti ya nambah 1, nambah 2, nambah 3. Walaupun ini juga terjadi perbedaan pendapat. Pokoknya moro ki wis tengah-tengah Fatihah ya berarti ketinggalan opone teko pas surat, opone pas ruko. Tapi enggak masalah, ini perbedaan pendapat yang enggak perlu tukaran. Dadi sak masjid niku wonten sing beda-beda. Enggak masalah, memang keyakinannya seperti itu punya dalil monggo, enggak harus menyalahkan. Kleru Pak sampean. Kuwi salat model apa kuwi? Salat maghrib kok 3 rakaat salat apa kuwi? Enggak boleh begitu. Mereka punya dalil, monggo silahkan. Dalilnya apa Pak? Ini Pak dalil, monggo, enggak masalah. Jadi saling menghormati mawon. Tetapi menurut mayoritas ulama ahli fikih, ketika kita datang ke jamaah, kok imamnya ruko bersama makmum, kita masih dapat bacaan ruko, maka kita waktu itu sudah dapat 1 rakaat. Jadi tidak perlu mengulangi lagi. Loh Fatihah yang di Pak Ustadz, ya wis loh diwacane imam. Iya. Nah, ini menurut mayoritas ulama. Nah, oleh karena itu masalah-masalah seperti ini memang masalah fikih yang relatif Pak, relatif niku ya beda kepala, sok-sok berbeda pendapat. Nggih, kita sikapi dengan arif dan bijaksana, tidak perlu saling menyalah-nyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Yang penting ketika jenengan ditanya, sampean kok ruko, kemudian melok ruko kok ora nambah 1, paling mboten ngerti dalile napa Pak? Nah, iku Pak Ustadz sing kula bingung dalile niku no. Nah, baik, nanti di kesempatan yang lain atau jenengan langsung
baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau googling, insya Allah akan ketemu dalilnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senang sekali ketika mendengar ayat dibacakan. Ketika ayat dibacakan beliau dengarkan. Nah, kebetulan Abdullah bin Mas'ud ketika diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an, yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud adalah surat An-Nisa, Bapak Ibu. Surat apa? An-Nisa. Surat An-Nisa. Jadi langsung Ibnu Mas'ud memilih surat An-Nisa. Nah, kemudian ketika pembacaan surat An-Nisa ini ya, sampai di ayat 41. Ketika Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ketika sampai di ayat 41 ya, ketika sampai di ayat 41, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terlihat oleh Ibnu Mas'ud, fara'aitu ainai Rasulillahi Shallallahu alaihi wasallam tahmilani, atau di dalam hadis yang lain tadrifani. Ketika aku membaca surat An-Nisa 41 teko 41, lah kok saya lihat Rasulullah bercucuran air mata, nangis berlinang air mata. Bapak Ibu, apa itu ayat 41? Makanya kalau niki wau sang Al-Qur'an. Baik. Ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kami baca dari ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Sampai ayat ini Ibnu Mas'ud melihat kedua mata mulia Rasulullah SAW berlinang bercucuran air mata. Pertanyaannya, apa yang membuat Rasulullah menangis ketika dibacakan ayat ini? Sementara panjenengan setelah saya bacakan ayat ini, belas gak ngefek. Ora enek sing nangis belas. Ya kuwi masalah ra paham niku. Domongi masalah ra paham niku lho. Imami petentengan maca kullu nafsin dha'iqatul maut. Ngono ki yo suarane penak. Ya mek ngono. Ora tau muni ora eling mati ki ya ora paham. Ora paham Mas. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pengalaman dulu waktu masih sekolah itu. Kalau di Mesir itu kan tarawihnya 1 juzan gitu, 1 juz. Jadi kalau imamnya melewati surat-surat azab, melewati neraka, ngoten-ngoten niku mati, ngoten niku nangis. Sampai ndak kuat melanjutkan bacaannya. Makmume ya bodo nangis, Pak. Nangis wae. Kula ki bingung iki bodho nangis ki nyapa. Akhirnya kula nggih terbawa suasana. Wis kula nangis kula mboten mikir ayat tapi kelingan ngomah. Ya Allah, 3 tahun ra mulih ya Allah. Kelingan bapak, kelingan ibu. Nangis, Pak. Ya ora apa-apa lah, nangise pemula ya ngono kuwi sik nggih. Kelingan karena memang ya Allah, kalau orang-orang Arab, Pak, ketika ayat itu dibacakan di Masjidil Haram ini kalau pas tarawih ngoten niku. Ya Allah, bodoh nangis, Pak, bodoh nangis. Karena memang ya paham. Nah, kita ini kan memang belum paham. Makanya kalau di lingkungan kita ada kajian terjemah, ngono ya penting sakjane. Ben paham. Biar paham. Tafsir ngoten niku nggih penting. Baik. Ketika dibacakan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka bagaimana nanti ketika kami mendatangkan
dari setiap umat itu bisyahidin dengan saksi, dan kami datangkan engkau Muhammad atas mereka sebagai saksi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi nanti di hari kiamat Rasulullah dan kita umatnya sallallahu alaihi wasallam dan kita umatnya itu akan menjadi saksi bagi setiap umat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas. Nanti Rasulullah dan umat Islam, umat akhir zaman ini akan menjadi saksi bagi setiap umat. Ini hadisnya kami bacakan. Di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 3091, an Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaji'u Nuhun wa ummatuhu fayaqulullah ta'ala hal balaghta. Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nuh dan umatnya. Nanti gini, di hari kiamat itu nanti Nabi akan dikumpulkan dengan umatnya masing-masing, Bapak Ibu. Nabi Nuh dikumpulkan ambek umate. Nabi Musa dikumpulkan ambek Bani Israil umate. Nabi Isa dikumpulkan dengan umatnya. Ngoten. Jadi makanya Rasulullah itu nanti berbangga-bangga karena umatnya paling banyak. Mutafakhirum bikum al-umam yaumal qiyamah. Banyaklah anak karena nanti aku akan bangga ketika umatku jumlahnya banyak. Nah, termasuk nanti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dengan umatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Nuh nanti di hari kiamat, "Hai Nuh, hal balaghta? Apakah kamu telah menyampaikan ajaran risalah kenabian?" Maka Nabi Nuh menjawab, "Na'am, ya Allah, aku telah menyampaikan ajaran kenabian." Fayaqulu li ummatihi. Kemudian Allah bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, "Hei, umatnya Nabi Nuh, sing matimu klelep kae. Hal balaghakum? Apakah betul yang dikatakan Nuh bahwa telah disampaikan kepada kalian risalah kenabian atau kalimat tauhid?" Maka umat iki yo ngregetne, Pak. Ternyata nang dina kiamat iki yo sik ngregetne barang, Pak. Ora mek nang donya ngregetne ne. Lah kok nang akhirat kok sik mengatakan maja'ana min nabiyyin, ya Allah, kami dulu ndak pernah ada nabi, kula mboten kenal kalih Nuh niki. Ngono ngregetne to. Wis nang donya ngenyek Nabi Nuh, nang akhirat tok-toke ra kenal. Duka niki sinten niki? Ndak ada nabi kok. Jan gleleng niki umat Nabi Nuh. Kemudian fayaqulu li Nuh. Kemudian Allah bertanya kepada Nuh, kalau memang benar kamu telah menyampaikan, sapa saksimu? Gitu, Pak. Nuh, kalau memang kamu sampaikan, kamu telah mengaku bahwa kamu telah menyampaikan risalah, tapi umatmu gak ngaku. Saiki sapa? Dadi persis kayak nang pengadilan, Pak. Apakah Anda nyolong pitik? Mboten. Dicelok sing duwe kandang. Apakah Anda kehilangan pitik? Enggih. Akhirnya suruh datangkan saksi kan? Kalau memang Anda betul-betul tidak nyolong pitik, datangkan saksinya. Kalau memang pitikmu hilang, tekokno saksine. Saksi, Pak, kayak nang pengadilan ngoten niku. Noh, datangkan saksi. Siapa saksi bahwa engkau betul-betul telah menyampaikan risalah kenabian? Kemudian Nabi Nuh mengatakan, fayaqul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Sing bakal dadi saksi kula adalah Nabi Muhammad dan umat. Dadi awake dhewe besok dadi saksi, Pak. Kita dan umatnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad besok dadi saksi. Makanya kemudian dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan ini yang paling menakutkan bagi Nabi. Aku lek nekseni umat liya ndak masalah, nekseni umat Nabi Nuh ndak masalah, nekseni umat Nabi Musa sing bedadok kuwi ra masalah. Tapi yang berat bagiku adalah ketika aku harus bersaksi untuk umatku sendiri. Niki sing paling abot, Pak. Saking cintanya Nabi kepada umatnya, ndak tega kalau Nabi harus bersaksi bahwa umatku yang ini ya Allah ndak sholat, umatku yang ini ya Allah ndak poso, umatku yang ini ndak mau ngaji, umatku yang ini dititipi harta ndak mau sedekah infak. Ini yang ditakutkan Nabi, Pak. Wedi banget Nabi kalau sampai harus bersaksi untuk keburukan umatnya. Nangis cukup ndak kuat, nangis drodos. Jadi memang begitu, Pak. Kalau maca Quran kok nangis, ini memang sunnah Nabi. Nabi niku kalau dibacakan sebuah ayat yang memang itu ayat emosional, nangis, Pak.
Nangis Rasulullah SAW menikah. Nah, makanya kemudian berhentilah Ibnu Mas'ud di dalam membaca ayat. Ya. Wa hadzal saut, maka kemudian dikatakan ainai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tahmilan. Mata Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini berlinang air mata. Makanya begini Bapak Ibu, ada faedah ini. Ada sebuah faedah dari hadis ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian ketika membaca Al-Qur'an itu hati kita bergetar, Pak. Kok moco terus neng atikin dredeg. Dredeg kemudian sampai meneteskan air mata, Masya Allah. Maka silahkan diulangi ayat ini sampai beratus-ratus kali kalau memang jeneng kuat. Ulang ono sampai ping 5, ping 10, kok saya panggah dredeg 100 kali, 200 kali monggo. Saayat lek sampai menjadikan hati kita ini bergetar. Ulangi Pak. Jadi maca Quran ora sah buru oke. Oh, Imam Syafi'i dalam satu malam 2 kali khatam Pak Ustaz. Ora sah melok-melok Imam Syafi'i. Abot. Jenengan cukup jadi Imam Syafi'i Trenggalek mawon nggih. Oh, beda kelas kita dengan Imam Syafi'i. Utsman bin Affan niku wow, maca Qur'ane ndak wallahu a'lam. Cepet tapi memang bener. Lah kita ini alon-alon non sok-sok rong bener, Pak. Arep nerok-nerok Imam Syafi'i, Imam Sopingi ya. Nah, ini makanya ya, satu ayat kalau itu bereaksi hati kita, dredeg, syukur-syukur kalau keluar air mata. Baleni, diulangi. Tapi sejauh ini sudah ada Pak ayat yang sudah membuat hati bergetar, ngoten. Wonten Pak Ustadz, ayat utang niku lho Pak Ustadz. Jadi sing gawe dredeg malah ayat utang. Satu, krono memang utangnya rong dibayar. Loro kedawan niku kan sak lembar to Pak ayat utang niku Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Surat Al-Baqarah itu. Itu memang 283 itu dawa niku ayatnya. Satu memang kedawan, lek enek imam maca niku ndredeg sampean sikile. Karena dawa. Sing nomor loro yo kebetulan paham, iki malah kelingan utang akhirnya sik mending timbang diwacane ayat utang, duwe utang ra ndredeg blas niku. Nah, ini baik. Sekali lagi kalau ngefek ya, maka silahkan untuk diulang-ulang Bapak. Diulang-ulang. Wasami'ahu min ba'di ashabi wa ta'atsur lil insan bil Qur'an taratan yakunu bi tilawati. Kadang-kadang dredegnya karena membaca sendiri dan kadang-kadang dari mendengar. Jenengan kalau ada imam bagus niku remen apa mboten Bapak Ibu? Masyaallah, remen suaranya apik napa remen paham bacaane? Masya Allah. Baik, dua-duanya nggih. Kita lanjut. Hadis nomor 324. Kita selesaikan insyaallah. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarirun an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr qala in kasafatis syams yauman ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakat yarka thumma raka falam yakat yarfa ra'sahu thumma rafa ra'sahu falam yakat ayasjuda thumma sajad falam yakat ayarfa ra'sahu thumma rafa ra'sahu falam yakat ayasjuda thumma sajad falam yakat ayarfa ra'sahu faja'ala yanfuhu wa yabki wa yaqulu rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka falamma shalla rak'ataini injalatis syams faqala fahamidallahu ta'ala wa athna alaih thumma qala inna syamsa wal qamara ayataini min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idzan kasafa fafza'u ila dzikrillahi ta'ala. Ini menerangkan tentang sholat kusuf, tentang sholat gerhana. Baik. Jadi di dalam sholat gerhana itu Rasulullah nangis Bapak Ibu. Nah ini juga mengajarkan kepada kita tata cara sholat gerhana. Sudah pernah sholat gerhana atau belum? Nah, sudah persis seperti sholatnya Nabi apa tidak? Halo. Oke, saya pernah cerita nggih Bapak Ibu. Waktu di asrama dulu itu ada gerhana bulan Pak. Lah waktu gerhana bulan itu kita sholat yang ngimami teman dari Niger, dari negara Niger, orang Afrika, hafal Quran.
Karena kalau orang Afrika sekolah di Al-Azhar harus hafal Quran dan kalau bisa memang qiraat sab'ah. Kalau dari Indonesia kan kalau mau sekolah ke sana pakai rong juz karo bahasa Arab ngoten. Kalau dari Afrika itu memang kader-kader terbaik yang sudah hafal Quran baru bisa sekolah ke Al-Azhar. Jadi rata-rata memang Masya Allah Bapak Ibu, secara fisik memang yo ngono kae, hitam, yang putih hanya giginya. Tapi besok kira-kira mau mlebu surga kuwi dhisik dhewe Pak. Saestu Pak, ya Allah. Mungkin mohon maaf nggih, secara fisik seperti itu, kulitnya hitam. Tetapi Masya Allah, rata-rata mereka adalah penghafal Al-Quran. Kuat hafalannya Bapak Ibu, teman-teman Afrika itu. Satu ketika sholat gerhana diimami oleh teman dari Niger itu, beliau mengatakan, hal sholatuna ka sholati Rasulullah SAW bidhabt. Apakah sholat kita gerhana ini betul-betul 100% seperti sholat Nabi? Maka jamaah mengatakan, na'am bidhabt, ya harus 100% seperti sholatnya Nabi. Kemudian beliau mengatakan, thayyib, fi rakaatil ula, di rakaat pertama insyaallah surat kita adalah Al-Baqarah wal Ali Imran. Suma fi rakaatis tsaniyah. Jadi rakaat pertama itu kan 2 kali berdiri, Al-Baqarah dan Ali Imran. Di rakaat keduanya, di rakaat di berdiri 3/4 adalah An-Nisa dengan Al-Maidah. Hal sanusolli kama sholati Rasulullah sallallahu. Kemudian jamaah menjawab, la. Ora sah. Terus wis nyerempet ae. Lek kon ngono ya bodho keju kabeh ngoten. Jadi memang betul salatnya Nabi, salat gerhana itu Bapak Ibu panjang. Kita lihat hadisnya ini, Masya Allah. Kita lihat hadisnya. Inkasafatis syams, gerhana matahari. Jadi matahari yauman pada satu ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah berdiri untuk salat gerhana, hatta la yakat yarka tsumma raka'a, berdiri lama sampai hampir-hampir tidak akan rukuk tapi ujung-ujungnya ya rukuk. Kemudian walam yakat yarfa ra'sahu, rukuk lama koyok meh ra bakal ngadeg. Terus akhirnya yang ngadeg. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepala untuk i'tidal. Falam yakat yasjud, i'tidale lama sampai seakan-akan tidak sujud-sujud. Kemudian tsumma sajada, sujudlah beliau. Falam yakat yarfa' ra'sahu, sujudnya lama sampai seakan-akan tidak bangun dari sujud. Tsumma rafa'a ra'sahu, duduk di antara dua sujud lama sampai seakan-akan beliau tidak bangkit dari tidak sujud lagi karena saking lamanya. Tsumma sajada falam yakat, terus begitu Bapak Ibu. Kemudian di dalam salat itu faja'ala yanfukh wa yabki. Di dalam salat itu Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam salat gerhana itu. Apa yang menyebabkan tangisan Nabi di saat salat gerhana? Wa yaqulu, di dalam salat itu beliau berkata, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan mengazab umatku selama aku berada pada umatku itu. Jadi memang janjinya Allah tidak akan menurunkan azab, tidak akan menurunkan bencana alam selama Nabi masih hidup. Makanya tidak ada cerita tsunami di zaman Nabi, gunung meletus di zaman Nabi, tidak ada, aman. Ya Allah, bukankah engkau telah menjamin bahwa umatku akan aman ketika aku masih hidup dan mereka mau beristighfar? Karena memang dikira gerhana bulan itu merupakan bencana alam Pak. Bayangkan coba, ujuk-ujuk bulannya hilang, srengenge lho nyanti parane dimplok. Makanya terus wong Jawa akhirnya bodoh bebak nggih Pak. Duk dak duk butone gen dilepeh. Nggih to, ngoten riyen Pak. Lek gerhana bodoh bebak nggih, duk dak gen apa? Gen dilepeh nyang butone. Baik. Maka kemudian dilanjutkan, ya Allah, bukankah engkau berjanji bahwa tidak akan mengadab kami selama aku masih ada, dan bukankah engkau tidak akan mengadab kami selama umatku mau beristighfar? Falamma shalla, kemudian setelah Rasulullah selesai sholat, injalatis syamsu, kemudian matahari, oh ini gerhana matahari, mohon maaf, mataharinya kemudian
dilepeh buto. Mataharinya muncul kembali. Faqama fahamidallah, kemudian Rasulullah berdiri dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa atsna alaihi, dan bertahmid dan memuji Allah. Tsumma qala, kemudian di dalam khutbah beliau mengatakan, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatani, merupakan dua tanda kebesaran Allah. La yang kasifani limauti ahadin, matahari dan rembulan itu tidak gerhana karena disebabkan kematian seseorang. Karena menurut keyakinan jahiliyah, terjadinya gerhana itu karena ada orang besar yang meninggal. Walali hayati, bukan juga karena kehidupan atau kelahiran seseorang. Fa'idha ingkasafa, bagaimana kalau terjadi gerhana? Fafza'u ila dzikrillah, maka segera dirikanlah sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedahnya? Sholat gerhana niku sawi. Niku faedahnya Pak. Sholat gerhana niku lama. Kok enak sholat gerhana cepet? Berarti mboten sunah, ngoten lho Pak. Makanya usahakan kalau sholat gerhana cari hafid Quran yang dia bisa membaca Al-Baqarah di berdiri pertama, kemudian Ali Imran di berdiri kedua, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kira-kira jamaahnya buyar. Oke, semampunya Ustadz, kalau imamnya baca 20 ayat monggo. Sing penting waktu sholat gerhana nek saged mboten maos surat-surat pendek di juz amma. Nek saged. Kalau bisa baca surat Al-Qamar 1 ayat. Anaba nggih mboten napa-napa, Anaba 40 ayat. Niku kan pun lumayan niku nggih. Jadi minimal kalau ndak sepanjang apa yang dibaca Nabi, nyerempet dawane kados Nabi. Wis sholat gerhana cepet-cepetan. Baik, sholat gerhana, okay. Sholat gerhana matahari itu siang atau malam Bapak Ibu? Ya siang no. Kalau ngetes ngantuk nopo mboten iki. Sholat gerhana bulan? Nah, sholat gerhana bulan itu yang lebih baik dijaharkan, jahar. Karena sholat sunnah di malam hari, jahar seperti tahajud. Kalau sholat gerhana matahari boleh dijaharkan, boleh disirkan, tapi lebih baik sir, karena itu seperti sholat siang. Enak ngimami sholat gerhana matahari ki enak. Meneng ngono iki sing sawi. Padahal maca qul huwallah ping 250, Pak. Wah. Makmume wis husnudzon. Iki mesti maca Al-Baqarah iki. Padahal qul huwallah dibolan-baleni. Baik, pun Rasulullah menangis ketika sholat gerhana. Hadis sebelum terakhir. 325 Haddasana Mahmud bin Ghailan qala haddasana Abu Ahmad qala haddasana Sufyan an Atha bin Sa'ib an Ikrimah an Ibnu Abbas qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadanaha fawada'aha baina yadayhi famatat wahia baina yadayhi wa sahat ummu Aiman faqalat yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabkina inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat alastu araka tabki qala inni lastu abki innama hiya rahmatun innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli halin inna nafsahu tunza'u min baini jambaihi wa huwa yahmadullah azza wa jalla. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menceritakan tentang kematian ibnata. Napa artinya ibnata? Bintun napa artinya? Putra, putri nggih. Kalau bintun artinya putri. Satu ketika diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW itu satu ketika mengambil, memeluk, memangku anak putri beliau, anak perempuan beliau. Cuman para pensarah hadis mengatakan ini bukan anak putri beliau, tetapi adalah anaknya Zainab. Zainab niku sinten? Zainab niku putrine Rasulullah. Rasulullah punya anak namanya Zainab, juga punya cucu namanya Zainab. Kalau cucu Zainab itu yang meninggal di Mesir. Tapi juga punya anak namanya Zainab dari Siti Khadijah. Anak barep.
putra mbarape Nabi dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha itu namanya Zainab. Zainab ini, dan mohon maaf, semua anak-anak Nabi meninggal sebelum Nabi wafat. Kecuali Sayyidah Fatimah Zahra yang meninggal 6 bulan setelah. Semuanya meninggal sebelum Nabi Pak, kecuali Sayyidah Fatimah. Ibrahim, Qasim, Zainab, Ruqayyah. Semuanya meninggalnya sebelum Nabi kecuali Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dipangku oleh Rasulullah ini bukan anak beliau tapi putu, anak perempuan beliau sallallahu alaihi wasallam dari Siti Zainab dan bapaknya yang bernama Abul As. Bapaknya namanya Abul As. Ketika dipangku sakaratul maut, setelah dipangku kemudian si cucunya Rabi sallallahu alaihi wasallam ini wafat. Namanya kalau tidak salah Umamah. Wafat di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famatat wahia baina yadaihi, di depan beliau sallallahu alaihi wasallam, wasahat Ummu Aiman. Kemudian dengan kematian cucunya Nabi ini, Ummu Aiman bengok. Biasa perempuan. Ibu-ibu ini kalau ada yang meninggal kan bengok-bengok. Suaminya meninggal, bukannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, malah bengok-bengok. Baru rong jam, oh ya rong innalillahi aku. Lagi innalillahi rong jam kemudian. Oh enggak gitu, ketika kematian langsung innalillah. Baru nangis bareng ngoten. Ojo nangis dhisik lagi innalillah. Bengok Pak. Berteriak Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman ini adalah yang mengasuh putune Nabi niki, ibu susuannya. Maka berteriak sambil menangis Ummu Aiman. Kemudian Rasul yang berada di hadapannya mengatakan, "Atabkina inda Rasulullah." Sampean ki kok nangis nang ngarepane Nabi to. Kemudian apa jawab Ummu Aiman? "Alastu araka tabki." Nabi ngapunten, jenengan nggih nate nangis ngoten lho. Jadi ketika Ummu Aiman nangis karena kematian anak susuannya, yang Nabi dieling nih, sampean kok ndak sungkan-sungkane nangis di hadapan Nabi. Apa kata Ummu Aiman? Alastu araka tabki, jenengan juga pernah nangis kok. Ketika dulu Ibrahim meninggal, jenengan nggih nangis. Lah lek saiki nangis kan mboten napa-napa. Qala inni lastu abki. Apa kata Rasul? Aku ki ora nangis. Nah terus, innama hiya rahmatun. Lek sampean ngetne mripatku berlinang air mata, kuwi ora nangis, tapi itu rahmat, welas asih. Artinya apa? Mungkin nangisnya Ummu Aiman ini lebay lek cara cah sakniki. Pirsa lebay, Pak? Lebay itu lek wong Arab niku kalau ada yang meninggal, Pak, itu perempuan-perempuannya tuh nangisnya ndak kayak ibu-ibu ndak gitu. Sampai kelambine disuweki, rambutnya diwel-wel ngoten. Sampai nek sing koprol-koprol barang kok. Ada yang sampai mencakar-cakar wajahnya sendiri. Ngono ki ora rapi, lebay. Terlalu berlebih. Aku nangis yo mek ngono kae. Itu adalah karena welas asih, rahmat, kasih sayang. Apa kata Rasulullah? Innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli hal. Sesungguhnya wong iman kuwi dia akan selalu baik dalam setiap kondisi. Lek oleh nikmat ya bersyukur, lek oleh musibah ya sabar. Ketika dia ditimpa musibah sabar, maka dia akan mendapat kebaikan. Jadi tidak perlu sampai kayak ngono kuwi. Nangis boleh tapi tidak boleh berlebihan. Suaminya meninggal, setahun niku nangis ra mandek-mandek. Iya, nangis setahun berapa mripate ini. Tidak perlu begitu juga, harus move on nggih. Napa? Move on, bangkit dari keterpurukan. Inna nafsahu tunza'u min baini janbaihi wa huwa yahmadullah. Karena orang beriman itu ketika mati pun juga baik loh, makanya rasa perlu ditangisi terlalu berlebihan. Seorang istri punya suami meninggal, lek nangisi kaya mbuh, bagaimana hidupku, masa depanku, anak-anakku. Ngerti yo, bisa jadi ketika dia meninggal dalam keadaan beriman, itu lebih baik daripada dia. Sampean ngopeni neng donya sok-sok kok sentaki barang. Dia meninggal diopeni ambek malaikat neng akhirat, neng alam kubur, luweh apik timbang open-openanmu. Ngono pede, niki kula openi, kula ya lah biasanya kok sentaki barang kok. Kalau dia mati dalam keadaan beriman, maka dia sedang diopeni oleh Allah dan malaikat. Lebih enak, maka harus
optimis, harus husnudzon kepada Allah. Orang yang mati sekalipun kalau dia beriman, maka dia ingat kepada Allah. Makanya Masya Allah di akhir hayat itu dia selalu mengingat kebaikan Allah. Alhamdulillah di tengah rasa sakit yang mendera, stroke yang mendera, kanker yang mendera, dia masih bersyukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa? Karena nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang diberikan kepadaku. Bapak Ibu, hadis terakhir yang akan kita baca hari ini. Hadis 326. Hadatsana Muhammad bin Basar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Asim bin Ubaidillah an Qasim bin Muhammad an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Maz'un wa huwa mayyit wa huwa yabki au qala ainahu tahraqani. Dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW ketika Utsman bin Maz'un, siapa ini? Saudara sesusuannya Nabi. Jadi Utsman bin Maz'un ini adalah saudara sesusuannya Nabi, meninggal. Rasul masuk, kemudian mencium jenazahnya Utsman bin Maz'un. Berarti dari sini dikatakan boleh mencium jenazah. Ibu-ibu punya suami meninggal, boleh dicium suami untuk yang terakhir. Tidak masalah, tapi istrinya, jangan sampai istri tetangga mencium mayat tetangga, itu gak oleh Pak. Jadi yang mencium adalah anaknya, istrinya, atau saudaranya, itu tidak masalah. Dan menangis, Rasulullah menyucurkan air mata karena sedih, ya, kesedih karena rahmat tadi, welas asih, dan mendoakan Utsman bin Maz'un. Kemudian yang terakhir sendiri hadis nomor 327, hadatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abu Amir hadatsana Fulaih wa huwa ibnu Sulaiman an Hilal ibni Ali an Anas bin Malik qala syahidna ibnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisun alal qabri fara'aitu ainahu tadma'an qala afikum rajulun lam yuqariful lailah qala Abu Talhah ana qala ingzil fanazala fi qabriha. Ini hadis ini menerangkan syahidna ibnata Rasulullah SAW wa Rasulullah jalisun. Pada saat cucunya Nabi SAW wafat, meninggal, kami melihat Rasulullah SAW duduk di kubur, ya. Bapak Ibu, ketika dikubur itu ada adab, nggih. Mohon maaf sebelum saya tutup. Neng kuburan ki tidak pantas kalau kita malah jegagaan, guyang-guyu, guyon-guyon karo ngenteni mayat dikubur. Ciptakan suasana yang khusyuk, suasana yang berbelasungkawa, suasana yang mengingatkan kita kepada kematian. Sok-sok awake dhewe niki ngetutne mayit nang kuburan malah guyon. Teman-teman barang sok-sok. Hati-hati loh. Ini sebenarnya mengantarkan mayat ke kubur itu untuk mengingatkan kita bahwa kita juga akan, loh kok seiso guyu ki ndak ya aneh, Pak. Sok mben lho sampeyan rono. Kok seiso guyu. Mungkin sing mati, sing ninggal niku yo, wah awas sok mben rasakno dhewe, ngono paling lho lek iso muni lho, Pak. Itu adabnya nggih, adabnya itu. Kemudian saksikan betul bagaimana mayat dikuburkan. Ojo mayatnya dikubur malah guyon yang poncotan kuburan. Nggih, malah nulisi nisan rantai kayak saksikan doakan. Rasulullah mengatakan ketika ada mayat dikubur maka mintakan ampunan kepada Allah. Jalukno ngapura kepada Allah. Mintakan ampun. Kenapa? Karena setelah ini dia akan diuji dengan ujian berat luar biasa. Mayat niku lek mlebu kuburan ujiannya berat, Pak. Malam pertamanya tidak sama dengan malam pertama pengantin, Bapak Ibu. Berat, makanya doakan, mohonkan ampun kepada Allah untuk segala dosa-dosanya. Makanya lek wis mayat itu mendengar gesrekan sandal orang-orang yang mengantar, srek. Ketika sudah tidak terdengar lagi gesrekan sandal, datanglah dua malaikat bertanya 4 perkara. Man robuka, madinuka, man nabiuka, ma kita buka. Papat niku ditakoni. Lek wis renek gesrekan, lek ngoten kula mboten sah mulih Pak Ustaz. Kula tunggoni 3 dina 3 bengi. Ya janji betah jenengan nggih. Kalau sudah tidak ada gesrekan sandal maka datanglah 2 malaikat. Nah, ketika Rasulullah SAW cucunya hendak dikuburkan, sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya kepada yang datang. Afikum rajulun lam yuqariful lailah. Apakah malam hari ini ada laki-laki yang tidak mengumpuli istrinya? Loh, nyapa kok jok ngono kuwi Pak Ustaz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kalau dalam hadis ini dikatakan. Ternyata kalau ada, ini satu faedah. Kalau ada laki-laki yang tadi malam, mohon maaf,
berkumpul dengan istri itu tidak dianjurkan ngedukne jenazah. Makanya ditanya dulu. Mudin sinten sing wau dalu anu? Lek mau dalu kumpul berarti mboten sah ngedokne jenazah. Dikatakan afikum rajulun lam yuqarif al-lailah, apakah ada di antara kalian laki-laki yang tidak mencampuri istrinya tadi malam? Qala Abu Thalhah, kulo. Abu Thalhah ini tidak ada hubungan saudara dengan putunya Nabi. Padahal cucunya Nabi tadi perempuan atau laki-laki yang meninggal? Laki-laki, perempuan, ibnata, perempuan. Akhirnya Abu Thalhah ditunjuk untuk menurunkan jenazah. Kenapa? Berarti memang, mohon maaf, meskipun bukan mahram, boleh untuk menurunkan jenazah perempuan. Tapi kalau memandikan tidak boleh. Tapi kalau sekedar menurunkan, boleh. Wallahu a'lam bisawab. Jadi di sini kalau kata Syekh Abdul Razak di dalam sarahnya ini, faqala afikum rajulun lam yuqarifil lailah, qala Abu Thalhah qala ingzil. Kemudian sama Rasul meduno, awak mudukno mayit kuwi. Hal fikum man lam yujami ahlahu laila. Apakah di antara kalian wahai para pentakziah ada yang tadi malam tidak mendatangi istrinya? Maka kata Syekh Abdul Razak wa fihi dalilun ala anna man jama'a ahlahu lailatan. Ini dalil bahwa siapa laki-laki yang tadi malam berkumpul dengan istri lam yusra' lahu fi sobihatiha ayyungzil maitan. Tidak disyariatkan, tidak dianjurkan di pagi harinya untuk memasukkan mayat ke dalam kubur. Wallahu a'lam bissawab. Makatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah selesai dari bab tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ada beberapa faedah yang bisa kita ambil tadi, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil tadi, dan semoga kita semuanya bisa nangis betul, bisa nangis seperti nangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama bagi yang sepuh-sepuh, yang mungkin, mohon maaf ini juga tidak menutup kemungkinan yang muda-muda. Kalau yang muda bisa nangis itu luar biasa. Tapi kalau sudah tua masih sulit untuk nangis, maka ini berat ini Bapak Ibu. Belajar nangis. Wis raketang itu dioser-oser mripat niki. Nah niki namine monggo. Pokoknya bagaimana Ustadz biar mata ini bisa gampang nangis? Kurangi maksiat. Mata yang tenggelam dalam kemaksiatan, gaya inget sing elek-elek, ini sulit nangis Bapak Ibu. Tapi kalau mata bisa terjaga dari kemaksiatan, insya Allah gampang untuk meneteskan air mata. Yang kedua, nangislah dalam keadaan sendiri, jangan menangis di depan orang banyak. Kecuali memang itu sudah tidak bisa dibendung lagi, insya Allah. Mekaten, Bapak Ibu ada pengumuman yang mengersakne bekam setelah ngaji, monggo, ada bekam setelah ini. Kemudian update wakaf untuk tanah sebelah selatan ini sampai pagi ini adalah 811 juta, 1 miliar kurang titik. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata golek duit 1 miliar ki ya ora angel-angel banget. Yang penting memang kita junjung bersama-sama. Insya Allah Allah akan 811 juta. Berarti sudah lebih separuh. Nggih, insya Allah. Monggo sing lemah-lemah warisan dereng didol, enggal-enggal didol nggih. Nggih ngoten, dan alhamdulillah terima kasih kepada seluruh hadirin dan pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada. Masya Allah pagi hari ini luar biasa, banyak sekali yang menonton dan semoga bisa mendapatkan kemanfaatan. Dan insya Allah pagi ini juga seperti biasa kita akan tutup dengan sarapan bersama, dan nanti kita setelah ini akan sholat suruk yang pahalanya adalah pahala haji dan umroh sempurna. Dan semoga kita bisa istiqomah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang meninggal husnul khotimah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, dan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan insyaallah kalau tidak ada halangan kita akan lanjutkan seperti biasa di hari Sabtu yang datang dengan judul bab firasu Rasulillah, bab kasurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan diajak saudara, keluarga, tetangga untuk datang ke Al Furqan. Insya Allah tempatnya masih. Nanti kalau penuh pakai terop di sana. terop, wes, masya Allah. Oke, makatan
wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi itu engkau dapatkan dari cara yang halal, itu lebih kami syukuri daripada kemudian yang sampai bapak niki punya inisiatif yang kedua. Urutan ke-16 itu Al-Wahhab, ke-17-nya baru Ar-Razzaq. Kenapa untuk anak tidak menggunakan Ar-Razzaq tapi Al-Wahhab? Sang itu dengan cerita yang terbaik dan cara penceritaan terbaik. Nanti kita lihat rahasia. Artinya yang kedua baik enggak? Baik, dikasih langsung seneng. Anda minta sama Allah langsung dikasih, seneng. Kalaupun sama Allah ditunda di akhirat juga. Sungguh sangat luar biasa, menginspirasi sekali. Pematerinya Masya Allah sangat baik. Banyak ilmu yang dapat kita serap dari kegiatan. Semoga ada akademi muslimah selanjutnya. Harap kegiatannya terus berlanjut. Akan diadakan lagi muslimah akademi ini secara terus menerus.